Oke, kalau kemarin banyak yang nanya, mana nih wifi rules-nya? Kan kalau husband rules-nya udah. Jadi ingetin. Dan jadi, aku diprotes katanya. Aku juga diprotes kan. Kenapa? Enggak, justru kamu dibelain. Aku nggak dibaca, aku nggak baca komen. Nomor 1, main game seharian. Nggak boleh. Emang seharian itu kan 24 jam? Iya. Emang bisa 24 jam aku main? Nggak bisa juga kan? Ada orang yang bisa. Boleh nggak main game? Boleh. Oke, aman. Kalau seharian nggak boleh, nggak Oke. ngapa-ngapain, diem. Terus Kan udah kemarin aku udah mencari nafkah kamu buat cari kita. nafkah itu setiap hari. Tatuan? Aku sih saranin enggak ya. Kenapa? Aku sempet sih pengen sebenarnya. Aku tahu. Tapi Ya terserah kamu, boleh. Kamu tanya aku, boleh nggak? Aku jawab nggak boleh. Iya, Tapi iya, kalau kamu kerjain juga aku nggak apa-apa. Kamu mau gambar peta Perancis nanti ya? kadang-kadang kayak Sailor Moon kalau aku bulan. Nggak, tapi tatuan mama juga nggak mau sih, so I cannot juga sih. Tapi kalau udah Luna bilang jangan juga deh. Tapi kalau kamu mau ya terserah kamu. Nggak ngelarang juga. Nggak. Cuma kalau kamu tanya pendapat aku bilang enggak. But in the end it's your body, it's your life. Gondrongin rambut, panjangin kumis, dan brewok. Boleh kalau buat kerjaan nggak apa-apa. Iya kan? Ah, kalau buat kerjaan, kalau buat pribadi nggak? Boleh juga. Kamu pasti juga nggak betah kan? Iya, aku nggak betah. Ini nomor 4 nih, ngeselin banget. Perut makin buncit. Ya, bukannya aku mau juga. Ini lebih ke aku ini badan makin gemoy. What? Bukannya aku mau atau nggak mau, you know? It's more like yes, I will work out. Oh, God, jeez. Nolak kalau kamu ajak pergi-pergi. Jadi kalau misalkan aku ajak kamu pergi, Bebe pergi, terus kamu nolak-nolak gitu loh. Nggak, aku di rumah aja. Boleh nggak? Ya boleh aja, cuma kalau penting gitu ya jangan. Pentingnya tuh seperti apa? Ya kalau lagi networking atau ada, meeting ini perlu ditemenin atau apa ya jangan. Tapi bener gak sih kita tuh baru pacaran misalnya dulu tuh baru 2 bulan terus aku langsung diajak untuk meeting besar-besaran gitu. Itu normal atau nggak sih? Normal. Suka pulang kerja malam. Kemarin-kemarin sih selama ini lagi kerja malam terus sih. Nggak apa-apa lah. Iya. Boleh lah ini. Berkarir dan tinggal di luar negeri, jarang pulang ke Indonesia. Aku mau kamu secepatnya pergi. Ya. Boleh banget. Aku support. Ya tapi kan there's not only you, you know. Yes. Di Raintri Kalau kan gitu-gitu. aku nanya, kamu nanya aku, terus aku bilang dengan cepat, boleh banget. Iya. Tapi kan kalau kamu Of nanya course, no, I know that you will support me. Makanya ini sebenarnya bukan pertanyaan. Ya itu sebenarnya support apapun sih. Yang aku minta mostly like dia bakal ngasih sih. Kecuali mungkin yang kayak itu tuh yang boleh stay di rumah nggak? Nganterin pulang cewek lain. boleh. Siapa? Cewek apa? Misalkan kamu syuting, lawan main kamu, tiba-tiba supirnya nggak ada, apa gitu, terus kasihan malam-malam sendiri, misalkan gitu. Terus kalau dia nggak ada yang nganterin, taksi nggak ada, terus dia sendiri gitu, terus tinggal kamu doang. Itu sih mungkin zaman dulu ya. Kalau masih awal. Kalau sekarang kan pasti lawan main aku mostly have a car. Nganterin pulang cewek lain boleh? Ya boleh kalau situasi dan kondisi memang. Terus kalau nggak pulang-pulang akunya ya gimana? itu nggak boleh dong. Jadi pengen gitu. Enggak lah. Enggak. Aku pun nganterin kayak bakal bilang kayak, oh mau aku pesenin taksi, aku bisa kok pesenin Ya kalau misalkan online. nggak ada sama sekali. Nanti daerah aku aja yang bayar, it's okay aku gitu. Kalau daerah terpencil nggak ada taksi mesti datang sejam lagi, sedangkan kamu on the way ke pulang terus udah gitu juga sebenarnya searah juga. Iya, bodo amat sih aku sebenarnya. It's like, ya, oke, sure, aku anterin gitu. Di mana tapi Sahara nggak pas jalan pulang? Oh nggak, aku di sana. Oh, aku ini aja ya, online aja. Ya tapi kan kita jauh, kan dia maksa. Padahal justru dia yang maksa gitu sebenarnya. Nggak pernah. Aku tuh safe kok, track record aku tuh safe banget. Asik. Tapi kak kalau tapi kalau misalnya ojolnya nggak bisa datang gitu-gitu kan gimana? Lama nih jawab. Ya telepon manajermu kayak apa kayak gitu. Kenapa kamu mau aku yang anterin kamu? Seharusnya kan Kamu pertanyaan ngomong dari sama dia, istri kan? aku dulu deh. Seharusnya pertanyaan dari dia. Nih ngomong Terus dong. aku jawab boleh nggak boleh. Kenapa dia memberi penjelasan? Ini kan aturan gua. Dan aku tuh Astaga. selalu dibelain sama netizen. Tahu, selalu aku yang salah. Solo traveling. Ya boleh lah, karena aku juga boleh kan. Iyalah boleh banget. Sering-sering masuk konten kamu. Nah kalau aku boleh, yang nggak boleh pasti netizen. Pasti teman-teman yang nonton nih pengennya ada kamu terus. Kayaknya hidup aku lebih seru kalau ada kamu. Cih. Ya ini aja aku tadi lagi main game terus tiba-tiba tok. Boleh nggak nyicil konten apa? Konten itu loh yang tanya-tanya itu. Hah? Tapi kan hari ini aku day off. Ya tapi katanya Luna mau nyicil. Oke. Tapi I love you bebe. I know. Sering-sering masuk. Jadi aku sering-sering masuk konten kamu. Enggak, kamu nggak mau sering-sering masuk. Boleh nggak gitu. Akunya.
Ini apa namanya, kayak yang setan apa itu? All over again. Yang cerita apa yang waktu itu nanya Ngomong sama temen dia tuh, setan itu. ngomong sama dia tuh berat banget. Terus Tau gak sih, gue liat konten itu lagi. dia kirim konten Bali itu. itu Iya, teman setan gitu-gitu. Terus bilang, dia baru kirim tuh baru bulan ini. Itu kan kejadian dari tahun lalu ya. Oh iya. Terus dia bilang, aku baru ngerti omongan kamu. Oh my god, 6 bulan, 7 bulan. Aku ngereaksi aja. Enggak, 7 Tapi gue yang lucu ya, gue disitu gue kayak 7 bulan apa? 9 bulan kali ya. 9 bulan yang lalu dia baru ngerti Apa? pertanyaannya. oh Susana. Coba, isinya apa sih selain game? Halo? Selain game? Aku kalau ditanya kayak ginian tuh, menurut aku tuh pertanyaan-pertanyaan kagak, you know what I mean? It's like what? Justru karena pertanyaan-pertanyaan yang what, nggak perlu mikir. Pertanyaan receh gitu loh. Kasih pertanyaan yang berat. Coba. Coba apa? Udah, ini kan wife rules Ya, udah. dulu. Udah. Itu dia. Let me do that. Halo Sobat Aisyah, kembali lagi di channel Entertainment News kesayangan kita semua. Tempat paling update dan terpercaya buat kamu yang gak mau ketinggalan kabar hangat dari dunia hiburan tanah air. Dan kali ini, kita akan bahas sesuatu yang cukup menarik, mengejutkan, sekaligus bikin banyak orang angkat alis dan penasaran. Yap, topik kita hari ini adalah tentang rules alias aturan rumah tangga yang ditetapkan oleh artis cantik dan penuh pesona, Luna Maya, untuk sang kekasih yang kini sudah jadi suami, aktor tampan Maxime Boutir. Pasangan ini memang sering mencuri perhatian publik, bukan hanya karena perbedaan usia mereka yang cukup mencolok, tapi juga karena keharmonisan dan cara mereka saling mendukung satu sama lain di tengah gemerlapnya dunia hiburan. Namun siapa sangka, di balik kemesraan yang sering mereka tampilkan, Luna ternyata punya sejumlah aturan khusus yang harus ditaati oleh Maxime. Bukan aturan biasa, tapi lebih ke prinsip hidup dan fondasi rumah tangga yang sudah ia susun dengan sangat matang. Sebagai wanita yang sudah lama malang melintang di industri hiburan, dan pernah mengalami jatuh bangun dalam percintaan, Luna jelas tidak ingin asal-asalan membangun rumah tangga. Lalu, seperti apa sih rules yang dimaksud Luna Maya? Apakah terlalu ketat, atau justru jadi rahasia keharmonisan mereka? Tenang, kita bakal bongkar satu persatu, lengkap dengan reaksi dari netizen yang pastinya nggak kalah heboh. So, duduk manis ya Sobat Aisyah, karena kamu sedang menyaksikan episode spesial Rules Luna Maya untuk suami Maxime Boutir, romantis tapi tegas. Ini batasannya. Dalam sebuah wawancara terbaru dan beberapa potongan video yang viral di media sosial, Luna Maya secara terbuka mengungkapkan beberapa rules yang ia sepakati bersama Maxime. Meski terkesan ringan, tapi aturan-aturan ini mencerminkan nilai kedewasaan dan saling menghargai. Berikut beberapa rules atau kesepakatan yang disebut Luna. 1. Main games seharian. 2. Tatoan. 3. Gondrongin rambut, panjangin kumis dan brewok. 4. Perut makin buncit, badan makin gemoy. 5. Nolak kalau kamu ajak pergi-pergi. 6. Suka pulang kerja malam. 7. Berkarir dan tinggal di luar negeri, jarang pulang ke Indonesia. 8. Nganterin pulang cewek lain. 9. Solo traveling. 10. Gak sering-sering masuk konten kamu. Reaksi netizen pun beragam. Mayoritas memberikan respons positif. Yang posesif sama suaminya Luna Maya itu netizen bukan istrinya, ucap Meta. Tapi seneng penjelasan Maxim yang bilang gak mau nganterin suruh naik ojol, ucap jarang terjadi. Jawaban Maxime adalah harapan juban semua wanita di luar sana, ucap Uworara 16. Walaupun suami gue gak secakap suami Kaluna, tapi gue gak izinin dia balik nganterin cewek lain, gue aja serba sendiri gak minta anterin dia. Masa iya dia gak tega liat cewek lain terus gue bolehin anterin, gak aman, gak mau, ucap tukang manyun. Seumuran Luna Maya di kampung saya sudah punya cucu 3, ucap Laila. Bahkan tak sedikit yang bilang, mereka jadi terinspirasi untuk punya hubungan yang lebih dewasa seperti Luna dan Maxime. Rules yang ditetapkan Luna Maya untuk suaminya bukan tentang membatasi, tapi justru menciptakan ruang aman dan nyaman dalam pernikahan. Kunci dari hubungan mereka tampaknya adalah kejujuran, komunikasi sehat, dan saling menghargai kebebasan satu sama lain.
Pasangan ini menjadi contoh bahwa hubungan yang sehat itu butuh komitmen dua arah, bukan hanya cinta semata. Nah, gimana menurut kamu tentang rules ala Luna Maya ini? Apakah kamu juga punya rules tersendiri dalam hubunganmu? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar ya gelombang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Aisyah Entertainment News agar kamu nggak ketinggalan update seru seputar dunia selebriti. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hubungan yang baik bukan tentang siapa yang paling cinta, tapi tentang siapa yang mau terus belajar mencintai dengan cara yang benar. Bye-bye.